Hai semua, hari ini temenin aku yuk bikin kue kelepet. Kalau di Bali ini namanya kelepet ya. Kalau tempat kalian namanya mendut atau bugis nih. Nah, untuk resep yang kali ini aku mau bagiin, ini tuh super simpel banget dan cara bikinnya juga gampang. Selain itu ini untinya rasanya enak, mirip banget sama yang dibikin sama ibu aku. Nah, langsung aja pertama-tama kita bikin dulu unti kelapa. Ini semua bahan yang udah aku tulis kita campurkan aja jadi satu dalam pan. Usahakan menggunakan pan anti lengket, kemudian masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai merata seperti ini. Nah, unti kelapanya udah jadi, kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita lanjut untuk bikin bahan kulit. Dalam wadah kita campurkan tepung ketan putih, santan sedang, air hangat dan juga garam. Nah, untuk santannya aku pakai yang kekentalan sedang. Di sini aku menggunakan santan instan yang dicampur dengan air. Baru kemudian kita tuang ke dalam adonan, lalu kita aduk-aduk dulu seperti ini. Baru kemudian kita tuang air hangat. Nah, untuk air hangatnya kita tuangnya sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk atau diulen hingga tercampur merata ya teman-teman. Nah, kalau sudah merata dan semua airnya udah dituang, kemudian tambahkan dengan secukupnya pasta pandan. Nah, supaya warnanya lebih pekat, aku tambahkan juga dengan secukupnya pewarna makanan hijau. Tapi ini opsional, kalau kalian nggak mau pakai bisa di skip. Tapi kalau kalian mau pakai jus pandan asli itu akan lebih bagus ya teman-teman. Kalau mau pakai jus pandan asli itu bikinnya gampang aja. Kalian siapkan 15 lembar daun pandan, kemudian tambahkan dengan daun suji, lalu di blend dengan santan atau airnya dan pastikan takarannya tetap sama ya. Di blend kemudian disaring, kalau udah tinggal campur aja dengan bahan kering. Lalu terakhir tambahkan dengan minyak dan diulen lagi sampai tekstur adonannya tuh bisa dibentuk ya. Nah, untuk membungkus adonannya di sini aku menggunakan daun yang sudah aku kukus biar ketika dilipat itu tidak cepat robek. Boleh juga dipanggang atau dijemur ya teman-teman. Kemudian kita ambil secukupnya adonan, lalu kita pipihkan dulu dan di bagian tengahnya kita beri dengan unti kelapa yang sudah kita bikin tadi. Kemudian ini kita tutup kembali untinya ya, dirapikan seperti di video sampai untinya itu benar-benar tertutup. Nah, kalau sudah tinggal agak dibulat-bulatkan seperti ini. Nah, lalu adonannya ini kita letakkan di atas daun. Ini daunnya pakai 1 lembar aja ya aku. Kemudian kita lipat dulu di bagian ujung yang terdekat dengan adonan. Kalau dirasa daunnya itu terlalu lebar, bisa dikurangi lagi. Disesuaikan aja dengan adonannya. Kemudian tinggal dilipat-lipat di bagian kedua sisinya. Nah, kemudian terakhir untuk ujung yang paling terakhir itu kita lipat ke bawah dan hasil akhirnya tuh seperti di video kalian bisa lihat ya. Atau bisa dibentuk aja sesuai selera. Terus tinggal lanjut dibentuk sampai semuanya habis. Kemudian kita siapkan nih kukusan yang airnya sudah mendidih. Lalu kita masukkan semua kelepet yang udah kita bentuk. Kemudian ini tinggal dikukus aja selama 25 menit dengan api sedang. Dan kalau sudah 25 menit bisa langsung diangkat dan dibiarkan dulu sampai benar-benar dingin, baru enak untuk dinikmati. Karena kalau masih terlalu panas atau masih hangat, adonannya tuh bakalan masih lengket atau masih nempel gitu ya teman-teman. Ini aja yang aku buka ini masih dalam keadaan hangat, jadi adonannya tuh masih agak nempel-nempel gitu. Tapi kalau kalian mau adonannya sudah lebih padat, tunggu dulu sampai benar-benar dingin atau bisa dikonsumsi besok harinya. Nah, kalau kalian lebih suka yang mana nih, mendut atau bugis atau kelepet yang masih agak lengket atau yang udah keras atau ngeset? Nah, kalau aku sendiri aku lebih suka yang masih agak lengket kayak gini ya, soalnya enak banget pasti makan. Nah, gimana nih teman-teman, bikinnya gampang banget kan? Bahan-bahannya juga simple dan ini rasa untinya insya Allah enak. Yang penting saat masak untinya nggak perlu ditambah air supaya untinya tuh nggak terlalu encer apa nggak terlalu berair. Kayak gini aja untinya tuh udah enak banget. Dan pastikan menggunakan gula merah yang rasanya enak. Karena kuenya udah jadi, artinya videonya juga udah berakhir. Kalian cobain juga ya resepnya di rumah dan semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.